Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man walah. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersilaturahim untuk belajar bersama dengan tema yang cukup menggugah. Dan tema ini barangkali insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal awal dan inspirasi dari pesan MC tadi khususnya untuk ketua-ketua DPC ke depan. Karena yang kita akan kaji adalah tentang pesan universal dari risalah keislaman yang dituntunkan oleh Nabi mulia Nabi Muhammad SAW untuk siapapun. Nah, ini diantara keistimewaan beliau didesain oleh Allah untuk menampilkan keteladanan bagi siapapun, Muslim, non-Muslim yang ingin mengambil manfaat dari kebaikan itu dan diterapkan dalam nilai-nilai kehidupan yang dipilih. Kita ingin coba definisikan dulu, ini temanya cukup dalam, cukup luas, mudah-mudahan waktu kita cukup untuk menggalinya. Saya ingin turunkan ke bawah dulu karena ini jalan dunia menuju akhirat. Ya, gerbangnya kan angkasa pura itu. Ya, angkasa itu kan ke udara gitu kan. Baik, jadi gerbang akhiratnya ke angkasa pura. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu bandara, bukan hanya dia ingat terbang, tapi bagaimana ketika masuk bandara dia ingat akhirat itu. Tugas Pasio itu. Ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Saya ulangi, ada bumi, ada dunia. Itu berbeda. Bumi di dalam bahasa Arab itu diwakili dengan kata ard. Al-ard namanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ard itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kemanapun kita berpijak, di tempat manapun, nah, setiap yang kita pijak itu disebut ardun namanya. Al-ard. Nah, fungsi kita saat dicipta, di setiap tempat yang dipijak, itu menjadi khalifah. Artinya 3. Ya. 1, akar katanya khalafa. Ya? Dia punya 3 arti. 1, yang membawa nilai manfaat. Jadi dimanapun Anda ditempatkan, wilayah 1, wilayah 2, dan seterusnya, upayakan dimanapun kita ditempatkan, selalu berusaha menampilkan manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Itu risalah awalnya. Dan dengan itulah Adam alaihissalam mula ditempatkan di bumi, membawa nilai-nilai manfaat yang tidak berhasil oleh makhluk sebelumnya untuk ditampilkan dalam kehidupan. 2, khalafah juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, Anda berpijak sekarang misalnya di Soekarno-Hatta, nanti berpijak misalnya dari Aceh sampai dengan ke Denpasar, dimanapun ditempatkan, ketua-ketua DPC ini berupaya menampilkan kemampuan maksimal untuk meraih kesuksesan yang diamanahkan. Dan jangan tanggung, kalau ditempatkan di sisi manapun, raih yang tertingginya. Karena dengan kita menempatkan cita-cita kesuksesan tertinggi itu, maka semua potensi-potensi utama dalam diri kita itu akan keluar. Effortnya lebih banyak. Itu 2. 3, khalafah itu juga berarti sesuatu yang saling menggantikan. Ingin memberi kesan bahwa dimanapun ditempatkan, tidak akan ada yang abadi. Nah, ini ketua umum, boleh jadi 3-4 bulan bisa berganti. Ya, mungkin periodenya selesai, datang yang lainnya. Demikian pula CEO sekarang Pak Iwayan. Besok-besok mungkin nanti akan berganti, beliau naik lagi, yang lain menggantikan. Nah, orang tua sekarang jadi ayah. Besok selesai, datang anak jadi ayah, Anda jadi kakek. Ya kan? Cucu 1, kakek, status berubah. Cucu 2, kakek-kakek. Ya? Nah, jadi selalu seperti itu kehidupan kita.
Itulah al-ard. Sifat yang melekat pada fungsi kehidupan kita di setiap tempat yang dipijak dengan 3 makna itu, sifatnya disebut dengan dunia. Ya, disebut dengan apa? Dunia. Itu dunia itu dari bahasa Arab, dari kata dana, yadnu dunuwan wa dunyaan. Ya, dia membawa 2 arti yang sangat padat. Satu, dunia itu artinya sesuatu yang berlangsung dengan cepat, dekat. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan hadzal ma dani anni, ini air dekat dengan saya. Oke? Sesuatu yang dekat dan cepat. Ya. Tak terasa ya. Rasanya baru kemarin dilantik, sekarang sudah 3 tahun kan? Ya, tak terasa kayaknya baru kemarin tuh. Ya, teman-teman ini membentuk satu komunitas, satu yayasan, ternyata sekarang sudah sekian tahun usianya. Itulah dunia. Sifatnya demikian. Jadi dengan kecepatan itu, kalau kita tidak manfaatkan setiap posisi yang diamanahkan untuk menampilkan 3 makna tadi, maka waktu itu akan terus berlalu, berjalan, dan tidak ada yang hadir pada diri kita kecuali penyesalan. Ya, sesuatu yang cepat bergerak. 2, dunia itu juga mengandung arti sesuatu yang rusak secara alamiah bila tidak dirawat. Ini gelas bersih walaupun tak ada airnya, didiamkan saja, sifat dunia itu rusak dengan sendirinya. Anda punya handphone, ya bagus merek apapun itu, Anda diamkan, tidak diapa-apakan, rusak. Ya, itulah dunia. Jabatan juga begitu. Anda dipercaya dengan jabatan tertentu, ketua tertentu, Anda tidak bekerja, Anda diamkan, rusak fungsinya. Dan cepat itu berlalu. Itulah dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan 2 sifat tadi, dan kita sedang membuat satu bentangan jalan yang Anda beri nama jalan dunia. Dan di titik itu kita berjalan, bagaimana kita memanage nilai-nilai kemanfaatan, nilai-nilai kesuksesan, nilai-nilai kebergantian di tengah situasi yang berjalan sedemikian cepat dan ada potensi-potensi kerusakan yang mungkin lahir bila tidak dimanage dengan baik. Nah, itu bagian tema pertama yang nanti kita akan coba urai. Ini belum mulai kita ya, ini baru muqaddimah ya. Salah sendiri bikin judulnya panjang-panjang dulu. 2, apa itu akhirat? Ini loh, ada akhir, ada akhirat. Itu berbeda. Jika Anda katakan akhir, akhir itu ujung sesuatu yang masih membuka ruang setelahnya. Saya katakan gini, itu pintu ya, di ujung sana. Ya kan? Dzalikal bab. Ya kan? Itu pintu, itu akhir dari ruangan ini. Tapi ketika dibuka, ada ruang baru yang kemudian kita bisa masuki. Itu akhir namanya. Tapi kalau akhirat, itu ujung sesuatu yang betul-betul ujung dan tidak ada ruang lagi setelah itu. Jadi kalau sudah berada di situ, maka sifatnya abadi akan di situ saja dan tidak akan berpindah ke tempat yang baru. Nah, pertanyaannya, ada ruang apa di akhirat itu yang menjadi ujung kehidupan kita dan tidak ada perpindahan setelah itu? Itu nanti juga kita akan urai. Hasil perjalanan dunia kita di jalan yang sedang kita titi ini, jika berakhir di ujung kehidupan ini, di tempat mana kiranya kita berada? Yang tidak berpindah lagi setelah itu. Nah, tidak mungkin kita menggunakan pendekatan karya kemanusiaan karena belum ada manusia yang sampai ke sana, berhenti di sana, nyampaikan informasi kepada kita untuk kita kaji ulang. Kecuali kita melandaskan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, yang mendesain semua kehidupan ini, dan menerangkan kepada kita tentang jalan kehidupan dunia menuju ujung kehidupan yang kekal dan abadi. Kepada siapa jalan itu kemudian diinformasikan, bagaimana beliau kemudian menuturkan, nah di bulan kelahiran sosok mulia itu, ya, yang diutus membawa risalah namanya Rasul, dan ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di titik itulah kita coba akan keluarkan panduan untuk sharing di pagi hari ini bagi yang merasa ini menjadi penting untuk bisa dibawa sebagai tuntunan kehidupan, maka silahkan nanti intisarinya diterapkan dalam hidup. Bagi yang merasa barangkali bisa melihat sisi-sisi lain, paradigma berbeda, itu pilihan hidupnya. Tapi pada akhirnya kita sepakat bahwa kita akan kembali pada Sang Pencipta, dan pertaruhan kita ketika membuka gerbang akhir itu adalah titik akhir kehidupan dalam akhirat yang kita buatkan tema. Saya akhiri mukaddimahnya, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Bisa dipahami insya Allah? Ya, jelas? Nah, karena sudah jelas dan paham, kita akhiri pertemuan kita. Baik, saya mohon izin untuk berdiri ya, teman-teman sekalian. Saya menyapa dengan teman-teman saja ya, supaya lebih memudahkan. Baik, di sini kita akan coba keluarkan dulu nilai-nilai integritas, keteladanan, dan seterusnya. Semua fase kehidupan yang dijalani oleh umat manusia, Tuhan di titik ini bagi kita umat Islam khususnya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan para utusan. Utusan itu orang-orang bijak yang menerangkan tentang pola berkehidupan, tentang bagaimana kita bisa membawa risalah kehidupan dengan baik. Ya, risalah itu yang membawanya disebut Rasul namanya. Baik ya. Jadi dari manusia pertama turun sudah membawa pedoman berkehidupan. Ya, secara singkat pedoman kompleks berkehidupan yang memandu kita sukses dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kalau bahasa Arabnya disebut hudan namanya. Apa namanya? Hudan, kan? Kalau kita keluarkan kata hudan menjadi satu bagian, itu hidayah namanya. Ya, semoga kita mendapat hidayah. Itu satu aspek dari sekian bentuk pedoman berkehidupan. Dalam bidang apa? Ya kan? Nah, oke, hudan namanya. Nabi Adam turun ke bumi, saya percepat. Ya, maka bersamaan dengan turunnya itu beliau pun diberikan pedoman. Kalau ingin sukses, ingin bermanfaat, ingin bisa menghasilkan kadar-kadar yang baik dalam berkehidupan, maka diturunkan. Bagi umat Islam itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa, tiba saatnya kehidupan misi di dunia itu sekarang dimulai. Engkau turun, bersamaan dengan turunmu, aku berikan pedoman berkehidupan. Oke? Jika engkau konsisten mengikuti pedoman ini, maka aku jamin hidupmu fala khaufun, tidak akan pernah merasa gelisah. Alaihim walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih. Baik, jadi konsep kehidupan di bumi itu dengan sifat dunia itu seharusnya konsepnya satu, fala khauf. Gak pernah gelisah, tenang. Jadi konsep dasarnya, dimanapun Anda bertugas, seharusnya tugas itu melahirkan ketenangan. Ya, dimanapun beraktivitas, seharusnya aktivitas itu membuat diri kita tenang. Jadi kalau ada kegiatan, dan kalau ada ruang tempat kita beraktivitas, tidak membuat kita tenang, artinya ada pedoman yang belum kita baca, dan belum kita implementasikan, sehingga tugas-tugas itu tidak kita rasakan membawa ketenangan dalam kehidupan pekerjaan kita. Bukan pekerjaannya yang salah, karena tidak mungkin Tuhan mengirimkan kita ke satu tempat, kecuali di tempat itu kita dipercaya punya kemampuan untuk memanagenya. Ini harus kita yakini dengan baik. Tidak mungkin Allah mengamanahkan, menugaskan seseorang di satu tempat, bila tidak dinilai, dia memiliki kemampuan yang pantas berada di situ. Ayatnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah memberikan tugas pada seorang hamba jika tidak dinilai memiliki kecakapan untuk bisa menunaikan tugas di tempat itu dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ditempatkan di sana, apakah sudah membaca pedoman-pedoman yang baik sehingga dalam penunaian tugas itu kita bisa merasa nyaman dalam menunaikannya? Konsep dasar yang pertama. Demikian di rumah tangga juga. Ya, kalau dibawa dalam konteks kehidupan rumah tangga, seharusnya menjadi ibu itu menenangkan. Wala yahzanun, menyenangkan.
Seharusnya menjadi suami itu menenangkan, menyenangkan. Jadi kalau di rumah tangga ada kegelisahan akut yang tidak pernah bisa diselesaikan, coba dilihat. Mungkin bukan karena kedudukannya kurang tinggi, hartanya kurang banyak, ada pedoman rumah tangga yang belum dibaca seutuhnya. Ya, dan persoalannya kadang-kadang dulu saya lompat sedikit ya. Di Melayu saja kalau mau nikah itu biasanya calon menantu datang ke rumah calon mertua, nanti melamar pada bapaknya. Setelah itu nanti dia diberikan waktu kurang lebih 6 bulan untuk belajar tentang bagaimana jadi suami yang baik, mengolah nilai-nilai pedoman berkehidupan rumah tangga. Istrinya diajari oleh ibunya, lalu diberikan daun pacar di kukunya. Ya, dan itu disebut masa itu disebut dengan masa pacaran namanya. Ya, seorang calon istri ditandai dengan daun pacar, belajar tentang fikih rumah tangga minimal 40 hari sebelum terjadinya pernikahan. Masa itu disebut dengan pacaran. Jadi bukan naik beca berdua, belum halal ya, sebeca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada gitu. Sehingga ketika menikah, sebagian rasa kasih sayang sudah dihabiskan dalam masa-masa pergaulan itu. Kembali ya, saya agak cepat. Itu konsepnya. Jadi kalau ada lirik di sini senang, di sana, di mana-mana, memang konsep kehidupan begitu. Tinggal pertanyaannya, pedomannya dibaca tidak? Petunjuknya dibaca tidak? Kita punya handphone, pedomannya tidak pernah dibaca, mustahil bisa menggunakan dengan baik. Maka setelah Nabi Adam, kemudian ada Nuh, Rasul pertama, terus sampai ke Ibrahim, saya lompat sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya apa? Rasul kan? Ya, beliau Rasul kan? Diberi kitab kan? Kitabnya namanya Taurat. Taurat ketika diperkenalkan, itu bukan hanya namanya, tapi fungsinya. Coba yang muslim lihat Quran surah 17 Al-Isra di ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan pada Musa aku berikan kitab namanya Taurat, namanya nanti di Ali Imran ayat ketiga, Taurat, dan fungsi Taurat itu hudan, pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Pada saat itu komunitasnya namanya Bani Israel, satu region saja. Oke? Nabi Isa, saya lompat cepat ya. Ya, beliau membawa Injil. Injil itu apa fungsinya? Hudan. Pedoman berkehidupan libani Israel bagi kaumnya pada masa itu. Langsung cepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat pedoman. Namanya apa kitabnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an ketika diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Membaca itu gerbang pembuka untuk mengetahui isi. Sehingga dengan mengetahui isinya, kita bisa praktekkan pedoman dalam Al-Quran itu pada kehidupan. Turunlah Quran surah kedua, ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran itu bukan untuk sekedar dibaca. Ya. Dibaca itu untuk paham isi. Semua orang kalau ingin, hukumnya kan begitu. Ingin tahu apapun bisa baca dulu kan? Ya, namanya qiraah. Makanya ayat pertama turun itu Iqra. Iqra itu ya kemampuan untuk membaca, pada dasarnya awal maknanya kemampuan untuk membaca walaupun belum memahami isinya. Yang tidak menuntut pemahaman, yang penting baca dulu. Ya, makanya dulu ada buku Iqra kan? Ya kan? Kan tidak dituntut paham kan? Ya kita cuma bisa belajar tahu huruf a fathah a fa fathah fa lam dhamma u lu apa lu gitu kan? Sana jawab gitu. Tapi kan nggak dituntut kita untuk memahaminya. Sama bahasa Indonesia dulu waktu SD. Ini Budi, ini ayah Budi, ini ibu Budi, ini teman Budi. Sampai sekarang saya cari, nggak pernah dijelaskan siapa itu Budi. Di mana dia tinggal? Kan siapa ayahnya, siapa ibunya? Karena yang dituntut dari situ hanya bisa membaca. Tapi setelah bisa kita baca, levelnya naik menjadi pemahaman untuk mengkaji apa yang dibaca. Pindahlah dari ikra qiraah kepada tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Coba transformasikan dirimu dari sekedar baca sampai sekarang menelaah, memahami apa yang dibaca itu. Setelah paham bahwa itu sebagai pedoman berkehidupan. Itulah tilawah. Makanya ketika ada orang baca Quran, baca saja, itu disebut qori kan? Tapi ketika ada yang menerjemahkan supaya kita paham, maka orang yang menerjemahkan itu namanya siapa?
sari tilawah. Ya, sebetulnya asalnya tilawah saja, tidak pakai sari. Cuma mungkin karena pertama kali yang menerjemahkan Bu Sari, maka dinamakan sari tilawah. Nah, beda mungkin kalau yang pertama menerjemahkan Pak Wayan, mungkin namanya Wayan Tilawah. Gitu. Nah, sekarang ketika itu diturunkan 6.236 ayat Al-Fatihah sampai An-Nas, disitulah ada pedoman yang kita bawa. Dari pedoman ini kita ingin turunkan mana di antara 6.236 ayat itu yang membawa tentang pedoman yang mengandung nilai-nilai integritas, keteladanan. Yang bisa kita praktekkan hari ini dan kita terapkan dalam lingkup kerja kita dalam posisi-posisi yang diamanahkan pada kita semua. Nah, dari situ kita keluarkan 4 poin. Yang 4 ini langsung dipraktekkan menjadi seluruh sifat para nabi dan diakumulasikan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi, jika Anda ingin menggali sisi integritas, keteladanan, di posisi-posisi yang sekarang Anda tempati, termasuk bekal-bekal kepemimpinan, 4 ini telah dijamin berdasarkan perjalanan masa di setiap tempat, dia yang bisa mengubah, menghadirkan pencerahan, dan berkemajuan di setiap tempat yang kita hadiri. 1, dengan cepat, F, fatona. Saya boleh tuliskan ya? Ya. Di belakang kelihatan Bu ini? Alhamdulillah. Jadi Pak Wayan, Pak Nanda, ini ada sesuatu yang luar biasa, Pak Ketum, Pak Fahmi. Ibu-ibu Skarpura itu di hari milad yang ke-26 itu memiliki keadaan istimewa dengan peningkatan iman yang luar biasa. Di antara tandanya, belum saya tulis, sudah kelihatan. Imannya tinggi sekali, belum saya tulis sudah kelihatan. Saya tulis dulu ya. Assalamualaikum. Ini F, ya ini kan? Fatana. Fatana. Keberapa ya? Fatana. Apa itu fatana? 2 juta? Saya serius. Dan cerdas, masih belum 5 juta. Umroh ya? Waktu habis, karena waktunya cepat sekali gitu. Fatanah itu bukan sekedar cerdas, bukan sekedar pintar. Ya, fatanah itu kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan intelektual. Oke? Kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan intelektual. Jadi kekuatan intelektual yang didukung oleh kekuatan spiritual dan mental. Baik, saya coba ilmiahkan sedikit dulu ya. Supaya kita pahami betul ini, nanti kita pelajari kasusnya, kita terapkan dalam konteks kehidupan kita kekinian. Kebanyakan saat ini, konsentrasi manusia pada umumnya, ketika dikatakan pintar dan cerdas, itu dibatasi pada batas intelektual saja. Bagaimana menstimulus otaknya itu bisa pintar, otak kirinya, otak kanannya, dan sebagainya. Menariknya, 15 abad lalu, Nabi pernah memberikan isyarat. Anda yang rajin baca Al-Arba'in Nawawiyah, buka di nomor yang ke-6 dari 42 hadis itu, buka yang ke-6. Ya, isyaratnya begini. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam bagian tubuh kita terdalam itu ada satu bagian yang sangat menentukan berjalannya perilaku kita dengan baik atau tidak baik, berintegritas atau tidak, membawa keteladanan atau tidak, dan dia nanti akan mensupport, memberikan pengaruh kepada kekuatan intelektual. Ya, dia adalah qalbu. Nah, menariknya, setelah 15 abad yang meneliti tentang kebenaran hadis itu seorang tokoh namanya Andrew Amora tahun 1991. Dia seorang pakar neurologi,
ya, ilmu neuron tentang saraf-saraf terdalam pada diri kita, lalu melakukan kajian terdalam, ternyata beliau menemukan sejenis otak baru dalam tanda petik dalam bagian jantung kita yang terdalam. Ya, itu tahun 1991. Kita urai lagi. Ya, kan pola kehidupan ini secara cepatnya nanti yang di bidang biologi atau kedokteran bisa lebih mendalami dan menerangkan dengan lebih baik. Ya, kan arus kehidupan kita itu secara singkatnya ketika masuk ke jantung, darah diserap, oksigen rendah, itu kan, masuk ke serambi kanan, itu kan, lewat vena cava itu kan. Ya, kemudian dari situ oleh atrium pulmonalis kalau tidak salah diteruskan dari serambi kepada bilik kanan, itu kan, ventrikel kanan. Ventrikel kanan dipompa, disalurkan ke paru-paru, itu kan. Dari paru-paru kemudian diolah, ya, diteruskan kemudian ke bagian serambi kiri, ya. Di serambi kiri ini diolah lagi, diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian oleh aorta disebarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi oksigen yang lebih baru, lebih bagus lagi. Ya, dari yang rendah, yang biasa kepada yang baru, baru diteruskan ke otak, ke bagian tubuh dan sebagainya. Nah, ternyata di bagian serambi kanan ini ada satu bagian titik kecil yang mengandung 40.000 neuron. Saraf-saraf otak bagian jantung yang dia mampu mengingat, merasakan, memberikan suara, memberikan arah, dan itu ditembuskan ke dalam bagian otak kita yang kurang lebih berisi 100 miliar neuron saraf di dalamnya. Dan disimpulkan, ternyata otak itu secara intelektual, dia tidak memiliki fungsi memerintah. Dia hanya mengkonstruksikan saja bagaimana semua perintah itu bisa dijalankan dengan cepat. Jadi fungsinya netral. Jadi kalau ada kajian akal sehat itu adalah sebuah konstruksi bagaimana merumuskan perintah-perintah yang datang ke otak, ke akal itu bisa diteruskan dengan cepat ke tubuh. Sepersekian detik, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi dia nggak punya perintah. Perintahnya semua ternyata dari sini, Pak, Bu. Di sini cuma mengkonstruksikan, semakin pintar, semakin cepat itu dilakukan. Sepersekian detik. Kuncinya di sini. Nah, di dalam sini, di 40.000 neuron itu, ternyata dia hanya punya 2 sifat. Dan sifat itulah yang dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah, di surat 91 Asy-Syams itu, ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Secara presisi, tempat bagian terdalam itu yang membawa nilai kecerdasan spiritual, diteruskan ke intelektual, disupport dengan mental, itu disebut oleh Al-Quran dengan satu bagian, namanya nafas. Nah, kita bicara fatonah ini, dimulainya tidak langsung ke akal, tapi dimulai dari nafas dulu. Ini. Inti jiwa. Jadi kalau saya, Anda, kita ingin memiliki integritas yang baik, sehingga nanti melahirkan karakter moral. Integritas kan dari karakter moral. Naik ke sini jadi karakter intelektual, pindah ke tubuh jadi karakter kinerja. Ya kan? Ini tubuh punya kinerja, punya karakter nih. Tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa. Ini kinerjanya bagian tubuh. Ya, nanti disupport secara cepat oleh karakter intelektual, diteruskan. Mata, lakukan ini. Ya kan? Kerjakan. Dari mana perintahnya? Dari sini. Jadi kalau nggak punya karakter, moral hazard yang sekarang kita bilang itu, maka tidak mungkin lahir integritas. Nggak mungkin jadi teladan. Nah, di mana titik berkumpulnya nilai-nilai karakter itu? Namanya di nafas namanya. Dan disitulah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Dengan nafas kehidupan itu yang tidak separuh. Hanya dewa yang punya separuh nafas itu kan. Nah, dan dengan nafas yang sempurna itu, mengalirnya bagian darah ke seluruh bagian tubuh, disitulah mengalir pula karakter-karakter kita. Nah, Nabi memberikan petunjuk, upayakan semua yang mengalir ke dalam bagian tubuh kita, dibawa oleh darah, membawa oksigen, punya karakter juga. Bukan cuma mengalir aja. Darah mengalir ke seluruh tubuh, membawa oksigen. Tidak begitu. Upayakan bawa karakter yang pertama F, fatanah. Nah, untuk mendapatkan karakter fatanah ini, maka di dalam inti jiwa ini ada 2 nih. Yang harus kita ketahui. Ini mohon maaf kajiannya agak dalam ya. Karena bicara akhirat itu harus sedikit dalam, khusyuk dalam bahasa Pak Wayan itu. Satu, ada takwa namanya. Nah, di sini terkumpulnya nilai-nilai yang kita tuliskan. 2, ada
saya istilahkan katalis namanya. Walaupun menjadi lawan, nanti katalisnya namanya fujur. Ada fajar, ada infajar, ada fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Saya tuliskan yang muslim Anda bisa cari Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Nah, di takwa ini semua karakter-karakter baik yang mengakumulasikan secara kolektif sifat integritas dan keteladanan, ini munculnya di sini. Ada kejujuran, ada ketawaduan, rendah hati, ada kesabaran. Dikolektifkan keseluruhannya, disaring saripatinya, diberi nama dengan satu nama tunggal. Namanya takwa. Oke? Nah, lawannya itu fujur. Asal katanya, ya, ini. Di sini kalau kita tuliskan positif, ini negatif misalnya. Di sini misalnya ada rendah hati. Ya, kemudian di sini ada jujur. Di sini ada sabar. Ya, dan seterusnya. Nanti ini membentuk integritas dan keteladanan. Dua kata pokok di tema kita. Di sini katalisnya terlihat sebagai lawan. Jadi kalau di sini jujur, rendah hati, di sini ada sombong. Ya. Di sini ada jujur, kemudian di fujur ada apa? Ada bohong. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensi dusta itu selalu ada. Oke? Baik. Kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah. Ya. Di potensi sombong itu ada. Ya. Belum diangkat, sudah bikin kartu nama baru gitu kan. Tiba-tiba ada koreksi. Bisa ada. Ya. Dulu pakai sepeda, belum punya jabatan, semua disapa. Ya. Udah punya mobil, buka pintu dan nggak bisa. Ya. Nah, itu potensinya ada. Ya, sombong itu ada, angkuh itu ada, dusta itu ada. Ya, potensi dusta, potensi menipu itu selalu ada. Baik ya, walaupun misalnya, mohon maaf, ya Anda berusaha ibadah, Anda berusaha sholat, ya, semakin tinggi, semakin muncul takwanya. Tapi semakin rendah, semakin muncul potensi fujurnya. Ya, Anda jadi pimpinan, kan? Tiba-tiba datang tawaran ini, itu, dan sebagainya. Potensi ini selalu ada. Ya, demikian amarah dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana mengolahnya supaya menjadi fatanah? Nah, ini kecerdasan ini yang akan membentuk nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan. Perhatikan cara kerjanya. Ya, perhatikan baik-baik. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha. Qad itu harfu tahqiq wa taqrib. Tahqiq itu yang menjamin sesuatu, taqrib itu mendekatkan sesuatu pada tujuan. Oke? Baik, aflah dari kata falah. Dia punya dua arti. Sukses dan bahagia. Success and happiness. Ya. Jika Anda ingin mendeskripsikan kesuksesan saja, maka dalam bahasa Arab itu disebutnya namanya fauz. Fauz, sukses tapi belum tentu bahagia. Ya, kata dasarnya, konsep awalnya. Turunannya ada faiz, faizin, fauzan, dengan faizah. Kalau ada yang namanya fauzan, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya, nah, itu dari kata fauz. Kemudian ada bahagia belum tentu sukses. Itu farah namanya. Dari kata fariha. Sifat laki-lakinya farhan. Ya, perempuannya farah. Ya, ada yang namanya farah misalnya, ya, atau farhan. Orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya. Ya, walaupun belum tentu sukses. Nah sekarang pertanyaannya saya kasih pilihan nih. Anda pilih mana? Ya, sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses. Sederhananya begini, Bu ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, Tuhan Maha tahu nih, pasti kita cari yang ideal kan? Ya, kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kalau kita gabungkan dua nama itu, maka berubah menjadi falah namanya. Falah. Kalau kita genggam itu, genggam, jangan sampai lepas. Saya pengen dapat, itu nggak ingin saya lepaskan. Namanya aflah. Qad aflaha. Aku jamin, orang-orang yang mampu mengolah bagian dirinya dengan baik ini, dia akan mudah mendapatkan kesuksesan dan dekat kepada kebahagiaan dimanapun dia beraktivitas, dimanapun dia bertugas. Jangan ngangguk dulu, belum selesai nih ya. Nah, bagaimana caranya? Man zakkaha. Man itu
itu penawaran personal bersifat general. Ya, ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah bahasa Arabnya. Ya, paham? Tidak. Ya, huruf yang menawarkan tawaran personal. Jadi kalau Anda melihat kata man, itu rasakan tawarannya buat saya gitu, bawa ke personal. Tapi terbuka general, mau laki-laki, mau perempuan, di posisi apapun. Jadi Allah ini nawarkan begini, hey fulan, Anda pengen sukses, siapapun Anda, saya tidak melihat Anda siapapun. Kalau Anda ingin sukses, bawa ini, dimanapun Anda beraktivitas, maka pedoman ini mengantarkan Anda pada figur berintegritas, memiliki keteladanan, dan dekat kepada kesuksesan dan kenyamanan. Nah, apa polanya? Bagaimana membangkitkan kecerdasan spiritual itu, membawa ke intelektual, dan melahirkan karakter kinerja yang maksimal. Man zakkaha. Siapa yang mampu menyucikannya? Saya tanya semua nih, Bapak dan Ibu. Nyuci itu membuang bendanya atau membersihkan kotornya? Gak mungkin kan ibu nyuci baju, buang bajunya. Dibuang kotorannya, supaya muncul bersihnya kan? Nah, jadi filosofinya gini, artinya kotor itu dimunculkan supaya muncul bersihnya kan? Sebab kalau nggak ada yang kotor, nggak mungkin muncul bersih. Kan nggak mungkin tiba-tiba ibu nyuci pakaian masih bersih. Kan? Harus ada kotor dulu baru dicuci. Nah ini juga sama, Pak. Amarah ini diciptakan bukan supaya kita marah-marah, bukan. Bukan ingin membuat diri kita pemarah, bukan. Tapi supaya sabarnya muncul. Sebab kalau tidak ada amarah, nggak mungkin muncul sabar. Jadi kalau ibu pulang ke rumah menemukan suami marah, bukan Allah ingin menjadikan suami ibu pemarah, bukan. Tapi supaya kesabaran pada diri ibu itu muncul, ditingkatkan, karena ada masalah kehidupan di masa depan nanti akan dilalui yang membutuhkan kesabaran ekstra. Kalau tidak naik nilai kesabaran itu, kuantitasnya dan kualitasnya, belum tentu bisa mengatasi persoalan yang kemudian. Paham nggak? Jadi berbahagialah ketika ibu pulang mendapatkan suami marah, itu artinya, sebentar, Allah ingin menaikkan nilai kesabaran, cepat cari lawannya, itu poinnya. Itulah fatonah namanya, cari lawannya. Ya, sama, semua jadi diuji Bu. Jangan dikira hanya direktur saja, manajer, IO saja. Ustadz juga begitu. Ustadz juga begitu. Makanya jarang ustadz yang ceramah itu bawa istrinya. Ini live apa direkam? Rekam ya? Aman ya. Jadi pola awalnya cari lawannya. Marah diciptakan bukan ingin membuat seseorang jadi pemarah. Tapi tepat cari lawan. Dari amarah itu sabar. Apa lawannya cemberut? Senyum. Anda pulang ke rumah, dia tidak cemberut. Anda senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal gitu ya. Masya Allah. Ini emas 2 kilo, selesai masalah. Nah, para nabi itu diajarkan langsung oleh Tuhan. Diajarkan, dikasih langsung panduan untuk bisa fatona. Jadi makanya melihat apapun bisa bijak. Nah, kita hanya ditanamkan potensi. Dengan potensi itu diminta menggali. Jadi kalau Anda itu become a leaders, ya, become a leader for your own future. Ya, Anda ke depan akan jadi seorang pemimpin, maka jika ingin mendapatkan nilai integritas dan keteladanan yang didambakan itu, kemampuan kita mesti menggali potensi-potensi itu. Caranya apa? Setiap menemukan satu kondisi yang tidak ideal menurut kita, cepat cari lawannya. Oke? Ada orang bawa sesuatu misalnya yang tidak jujur. Pak, ini ada proyek Pak, lumayan Pak fee-nya gitu kan, Pak GM. Bisa nggak yang saya bisa masuk tanpa tender? Ya kurang lebih untuk Bapak bisa diambil 1 miliar lah gitu. Ini dimunculkan pada saya bukan ingin menjadikan saya seorang yang tidak baik. Cari lawannya, saya mesti jujur. Maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. GM. Tapi kan tipikalnya tidak berhenti. Untuk menaikkan apakah GM ini akan naik posisinya lagi kan, setannya akan berubah. Pangkatnya akan naik lebih tinggi. Baik? Baik. Datang lagi, Pak. Mohon izin, Pak. Tawarannya naik 10 miliar misalnya. Nah, sebentar saya istiqoroh dulu. Hati-hati, Pak. Nah, ini satu. Jadi nanti, dimanapun kita bertugas, kalau ingin memiliki integritas, maka sifat fatonah ini mesti muncul. Ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, tapi memiliki kecerdasan untuk mencari lawan.
Sehingga lahirlah sifat-sifat bijaksana dalam merespon segala hal. Kekuatan integritas itu kalau cuma teori itu nggak bisa. Al-Quran itu menawarkan praktek. Karena hakikatnya semua yang kita hadapi itu menguji kematangan potensi kita. 40.000 itu luar biasa, dipakai apa saja itu. Nah ini yang menjadikan keadaan diri kita selalu bergolak. Dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jumatan, keluar dari masjid, lihat sepatu bagus-bagus, sudah bergolak hati kan? Iya kan? Yang bertarung kan dua. Apakah sifat ini yang muncul sendiri ke atas? Ya kan? Atau yang ini? Dalam dunia pekerjaan kita, selalu akan dihadapkan pada dua pilihan ini. Oke? Nah, maka pergolakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan koluba namanya. Sesuatu yang tidak pernah tentram, selalu ada gejolak. Ya, karakternya disebut kolbu. Maka nafas punya tempat, wadah namanya kolbu. Ada sering bikin kajian manajemen kolbu kan? Kolbu punya gerbang, gapuranya. Gapura ini namanya sodrun. Zamannya sudur. Ini gapuranya sodrun. Tempatnya di sini nih. Ini ada ruang cekungan di sini. Ini nahrun, ini batnun perut, ini nahrun bagian atas, di sini sodrun. Semua orang punya sodrun di sini. Ini filosofinya. Kenapa dalam sholat bagi umat Islam tangannya bersedekap di sini? Tidak di perut kan, tapi di sini. Ya, untuk menjaga bagian-bagian inti kehidupan kita supaya bisa selalu dikondisikan dengan baik dan lahirlah sifat-sifat ketakwaan itu. Itu sodrun. Jamannya sudur. Jadi gerbangnya, gapuranya ini namanya sodrun. Jamannya sudur. Ada makhluk yang memang tugasnya ingin menjauhkan kita dari nilai ketakwaan. Supaya terlempar pada sisi yang buruk saja, fujur. Keluar yang buruk dari nafas, namanya su. Su itu sesuatu yang buruk yang tidak sepantasnya keluar. Mata harusnya memandang baik, memandang yang buruk. Lisan harusnya bicara dengan baik, bicara yang buruk. Tidak punya fatonah. Maka keluar sifat su namanya. Pintunya dari sini. Sesuatu yang menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk, itu bahasa Arabnya syaitana. Sifatnya syaitan. Ya kan? Nah, syaitan mencoba untuk menjauhkan dengan menembus kita, ini karena agak dalam pembahasan spiritual, dia tembus dari sini, dari gapuranya, dia masuk dari sini. Tembus ke kolbu, sampai ke nafas, sampai ke fujur. Kan? Makanya bagi umat Islam, milenial, kontemporer, kekinian, ada satu surat dari 114 yang paling favorit bagi umat Islam dimanapun di muka bumi. Surat An-Nas itu. Ya. Qul a'udzu birabbin, malikin, ilahin, nah, teruskan. Min syarril waswasil alladzi fi sudurin nas. Was-was, bisikan halus yang tak terlihat tapi sampai menghujam langsung ke sini. Bisikan untuk nyogok, bisikan untuk korupsi. Ya. Gimana orang datang nitip 200.000 bisa lewat, proses dimudahkan, nitip sekian bisa lewat, gitu kan? Jalan cepat, fast track, tapi menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Misal, saya contoh saja gitu kan. Kan ada was-was. Ada prosedur yang benar, ada prosedur yang salah. Bisa terjadi. Dalam berbagai hal. Maka apa yang terjadi? Was-was itu tak terasa, tiba-tiba muncul karakternya. Maka keluar dari nafas sifat su. Nafas ketemu dengan su, jadi nafsu namanya. Itu asalnya. Ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini nyata, ada referensinya. Nafas plus su. Ketemu apa? Jadi apa? Nafsu. Ditemukan di mana? Quran surat ke-12 ayat berapa? 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafas ketemu su jadi nafsu. Nah, nafsu itu yang berlawanan dengan takwa. Ya, takwa dibisikkan untuk baik, nanti ada malaikat yang membisikkan, 88 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Setan pun disebutkan 88 kali. Jadi ketika Anda dihadapkan pada satu hal, akan ada dua bisikan, kebaikan atau keburukan. Tinggal mau pilih yang mana. Nah, itulah di titik itu kita penting memiliki fatonah. Fatonah itulah yang menguatkan kita untuk mengambil sifat baik itu supaya meredam yang buruknya. Kalau yang buruk itu bisa kita tekan, integritas lahir. Maka Anda akan dikenal sebagai pemimpin yang jujur, kan? Berdedikasi, kata-kata indah yang sekarang banyak digaungkan itu. Ya. Tidak harus muncul di TikTok, dengan sendirinya Anda akan hadir. Ya. Saya ingin sampaikan dulu, saya tidak punya akun TikTok sebetulnya. Nah, itu mungkin banyak yang bikin itu ditampilkan, dan saya lebih senang basicnya ke kitab, baru ditampilkan di media sosial.
Di kitab itu murni, kalau kita ngaji ada buku namanya Sharaf untuk derivasi misalnya. Jalasa yajlisu syakaro yashkuru. Sekarang berubah ke dunia maya itu. Tak takayu tak tiku tiktokan. Fasbakayu fasbiku facebookan. Itu kan. Instagramayan instagrimu instagraman. Dan puncaknya tabaya tubuh youtuban. Jadi beruntungnya kita bahagia bersyukur tinggal di Indonesia. Karena semua konstruksi kehidupan berbangsa, bernegara, itu undang-undangnya menyatakan dan mendasarkan pada nilai takwa. Ini. Saya pernah coba riset satu-satunya di dunia. Saya lihat sampai hari ini, saya belum melihat yang lain ya. Yang undang-undangnya secara spesifik menyebutkan kalimat takwa itu Indonesia. Ya, bahkan pembukanya di preambul sudah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diturunkan, misal kita bawa nih dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Sejak berpendidikan, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di pasal menimbang itu kan ada 5 tuh. A, B, C, D, E. Di B saja itu sudah ada kalimat takwa. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Baru nanti mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi orang tua kita saking luar biasanya menginginkan pribadi-pribadi dari kecil tuh baik dulu, punya fatonah dulu, baru cerdas intelektualnya. Sebab kalau jiwanya sudah punya integritas, cerdas akalnya, ditempatkan dimanapun pasti jadi orang baik. Ya, yang terjadi kekinian kita dapatkan, banyak orang cerdas tapi nggak punya sifat fatonah, kecerdasan spiritualnya kosong. Sehingga kecerdasan intelektual itu didorong oleh nafsunya, digunakan untuk apapun yang memuaskan hajat hidup dirinya. Ini yang bahaya. Ahli hukum banyak, tapi banyak yang dihukum. Ya kan? Ahli ekonomi banyak, tapi belum mengangkat ekonomi ini jadi stabil. Kenapa? Karena kurang dari sisi awal. Ini fatonah. Maka tadi dari 37 kurang lebih tempat calon-calon ketua, ya, DPC, calon pimpinan ke depan, jika menjadi dan mengharapkan menjadi pribadi yang berintegritas, ideal, mengukir sejarah baru, bahwa di setiap tempat ditempatkan dalam wilayah Angkasa Pura itu, seluruh pimpinannya memiliki sifat yang pertama, yaitu fatonah. Itu akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Saya ingin satu saat orang akan mengatakan, di mana ya kepemimpinan yang paling jujur di Indonesia ini? Oh itu loh, ada di Bandara Ngurah Rai misalnya. Di mana ya yang punya kejujuran dan kesabaran? Itu loh, ada di Bandara Soekarno-Hatta. Di mana ya yang ada di sini? Itu loh di Bandara A, Bandara B, Bandara C. Sehingga orang akan menyimpulkan bahwa, oh, Sekarpura menjadi satu rujukan untuk membangun sifat-sifat integritas dalam konteks ber-Indonesia. Yang kita harapkan. Bawa ke Polri nomor 1 dari Tribrata. Bawa ke TNI nomor 3. Ada 7 Sabta Marga namanya. Ya, yang ketiganya itu adalah takwa. Kami tentara Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Itu ya. Bawa ke hakim, punya pancadharma. Nomor 1-nya keimanan, ketakwaan. Itu poin pertamanya. Makanya kenapa setiap putusan pimpinan di Indonesia itu, atasnya itu bintang dulu, baru padi kapas, baru dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Karena untuk mengharapkan terkoneksi dengan Tuhan, terbuka gapuranya, terkoneksi dengan Tuhan, dengan terkoneksi dengan Tuhan itu keluarlah keputusan yang berkeadilan sosial. Ini nilainya. Jadi kalau kita bicara integritas tanpa menghadirkan sifat fatonah, mustahil jadi teladan. Nah ini nanti akan membentuk sebuah sinyal-sinyal nih dari sini ke tubuh kita. Yang membawa nilai-nilai keteladanan ini. Contoh gini. Ini cepat ya, praktek aja. Apa fungsi mata? Melihat kan? Nah itu belum ada fatonah. Kalau sudah ada fatonah, mengalir di dalam sini, memberikan arah kepada mata, ada vektornya. Dibimbing mata untuk melihat. Apa yang dilihat? Yang baik-baik saja menurut karakter takwanya. Disebut iman namanya. Nah, bagi yang muslim tuh surah 24, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang yakin pada Tuhan. Dan akan kembali ke akhirat nanti, akhirat. Ya, yaghuddu min absarihim. Tolong gunakan matamu dipandu oleh sinyal takwamu. Melihat yang baik-baik saja. Ketika yang dilihat tak pantas, tak baik untuk dilihat, maka palingkanlah dengan cepat dia berpaling. Panduannya di sini. Ya, dari mata turun ke? Jangan langsung ke hati aja. Ke lisan, ke mulut. Ya, kalau sudah masuk mulut, berubah fungsi karena punya fatonah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa yakin akan pulang ke akhirat, dinilai dia, maka dia menata lisannya dengan sifat fatonahnya. Katakan yang baik kalau tak mampu diam. Maka indah kehidupan. Lisannya berkata yang baik.
Ada orang datang sebagai tamu, kita katakan dengan baik, wajah otomatis senyum. Tapi pakaiannya tak pantas dilihat karena terbuka aurat. Menurut takwanya nggak boleh lihat, dia palingkan, gitu kan? Tapi tetap menghormati. Dan semua berfungsi cepat. Tidak ada misalnya Pak Ketua Umum ini matanya masih melihat, lisannya istighfar, astagfirullah. Ini penumpang dari Finlandia begitu terbuka, astagfirullah. Cepat. Ya. Nah ini fungsinya. Jadi ini punya cahaya ke tubuh kita ini. Perempuan juga sama. Ayat 31-nya kan untuk perempuan. Wa qul lil mu'minat. Katakan bagi perempuan-perempuan yang yakin dia akan pulang. Ini sekarang pertanyaan dasarnya begini. Dari sekian kita bekerja, ini sudah muncul belum karakter ini? Nah, untuk memunculkannya sederhana. Pasti Anda dihadapkan pada masalah ini. Sekarang ketika melihat ini, cepat cari lawannya di sini. Ada orang sombong. Sombong itu kenapa sih ditampakkan kepada kita? Kenapa harus saya yang lihat? Oh, supaya pada diri saya muncul sifat yang ini, rendah hati. Jadi kalau Anda melihat unsur pimpinan yang sombong, ya, dengan apapun kalimat yang disampaikan, gaya hidupnya seperti apa, tampil, kelihatan oleh kita. Kita menyaksikan itu. Itu kita diperlihatkan bukan untuk menikmati dan mencela, bukan. Tapi mengambil ibrah, pesan dari situ supaya menata diri, mencari lawan yang lebih baik. 2. A. Amanah. Maaf, saya sampai jam berapa? Sudah habis? Silakan. Ini sampai sore ya, saya 15 menit lagi selesai. Baik, saya cepat ya. Apa itu amanah? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Enggak, saya cuma minta angkat tangan. Ya, 1 juta ya. Baik. Sebenarnya sederhana gitu. Diminta, kerjakan yang diminta. Jangan memberikan beban pada diri kita gitu ya. Itu kali saya lewat Kuningan Jumatan. Itu kali Jumat. Ya, driver jalan, terus ke bahu kan. Polisi lihat. Ada getaran yang tampak kan. Ya. Terus dia merapat tuh. Begitu rapat, polisinya datang. Ditanya, mau kemana Pak? B, karena yang bawa mobil agak lebih senior. Mau kemana B katanya. Dia keluarkan SIM. Wah salah saya bilang. Saya langsung koreksi. Pak, saya mau ke Kuningan Jumatan. Saya khatib saat ini. Oh iya, silahkan langsung aja Pak. Jalankan. Saya bilang sama driver itu, Pak, jawab sesuai pertanyaan. Beliau tanya mau kemana? Jawab mau kemana? Beliau tanya, Anda keluarkan SIM. Yang lebih fatal kan baru ditanya, selamat pagi 100.000 keluarkan. Nah, itu yang salah. Itu yang fatal gitu ya. Tolong catat ya. Tapi jangan lihat jumlahnya ya. Kasih sayangnya aja. 1 juta ya. Tolong tadi yang angkat tangan tuh. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Kurangi 1 juta. Amanah itu gini. Amanah itu dari kata seakar-akarnya itu rootsnya dari kata aman. Aman ya. Di satu masa boleh kalau mau belajar lebih, saya mengajar di S3 di UPI di linguistik. Ya, jadi ada sosiolinguistik, ada belajar fonologi, morfologi, sintaks, kemudian ada juga semantik ya, ada leksikon dan sebagainya. Nah, itu kalau kita urai sampai ke titik awalnya, itu seakar dengan kata aman namanya. Aminah. Apa itu aman? Aman itu keadaan tenang, nyaman, enak, baik. Kalau dibentuk menjadi karakter dan sifat, maka tambahkan tak di ujungnya. Kalau ingin dibuat sesuatu yang panjang, tanpa jeda, tanpa batas, tambahkan alif di tengahnya. Maka menjadi amanah, singkatnya begitu. Amanah adalah upaya sepanjang apapun, dalam keadaan apapun, untuk membuat orang-orang yang berinteraksi dengan kita merasa nyaman dan tenang. Itu asalnya. Sehingga disarikan itu dengan kalimat singkat dan padat, dapat dipercaya. Karena dengan dapat dipercaya, kita merasa tenang. Asalnya begitu. Oke? Di sifat amanah itu. Bagaimana menghadirkan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman bagi orang-orang yang berinteraksi dalam kepemimpinan kita. Jadi ketika Anda ditempatkan dimanapun, menjadi pribadi yang amanah, artinya pribadi yang menenangkan dan melahirkan rasa aman untuk orang banyak. Aman, tenang, nyaman. Gitu. Integritas, iya. Jujur. Tapi setiap orang mau bicara, nggak enak rasanya gitu.
Nggak ada ketenangan. Nggak ada kenyamanan. Coba lihat Nabi dia, kan deskripsinya begitu. Ada kitab buku banyak sekali mendeskripsikan tentang pesona tampilan karakteristik Nabi Muhammad. Itu orang baru lihat wajahnya, terus sudah jatuh hati dengan beliau. Ya, ada sosok namanya Abdus Syams. Beliau dari Persia. Lalu mencoba mencari keyakinan, pendalaman. Masuk Kristen. Terus dengar lagi info. Ada seorang disebut Nabi di Madinah. Ingin tahu ajarannya, datang. Begitu datang, baru melihat Nabi. Itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Tahun ke-7 Hijrah. Baru melihat wajahnya. Itu sudah langsung terpesona dengan karakter beliau. Senyumnya, kepada siapapun senyumnya sama. Kepada siapapun, nggak dibedakan. Ya Pak, kadang pada pimpinan dengan bawahan kan senyumnya kadang agak beda ya. Nah, ini semua sama, senyumnya sama gitu, menyambutnya sama. Itu langsung jatuh cinta kepada beliau dengan akhlaknya itu, lalu bersyahadat masuk Islam. Berubah namanya menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang terkasih. Ya, bertekad, saya terlambat nih belajar jadi orang baik, pengen jadi orang baik. Maka beliau putuskan ingin mendedikasikan sisa hidupnya untuk melihat, belajar langsung dari pesona kehidupan Nabi. 3 tahun dipelajari Nabi keluar rumah jalannya bagaimana, ketemu orang bagaimana, sampai diamanatkan ketemu binatang pun sayangnya luar biasa. Akhirnya dipraktekkan, ketemu anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing rumahan itu kittun namanya, kittun. Serap ke dalam bahasa Inggris itu kitty kan, cat kitty. Jadi Hello Kitty kucing rumahan, jadi bantal, jadi sarung, jadi apa gitu ya. Nah, tapi kalau kucing liar namanya hurun, pakai hak besar. Kucingnya, anak kucingnya Hurairah. Lewat di depan beliau, ya kehilangan induknya diambil, dirawat, kalau malam diselimuti, makan disuapi, dimasukkan ke jubah, tiba-tiba lagi jalan berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu, Nabi mengatakan, "Anta Abu Hurairah." Kamu adalah bapaknya anak kucing kecil yang merawat anak kucing seperti merawat anak sendiri. Maka sejak saat itu viral, namanya disebut dengan Abu Hurairah. Anda bisa bayangkan, orang-orang yang melihat Nabi, saking merasa amannya, nyamannya, percaya pada Nabi, kepercayaan itu bisa merubah kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan itu ada polanya, ada fikihnya. Sehingga ketika diwariskan pengajaran itu, ada orang-orang yang ketika Anda lihat, Anda terinspirasi jadi baik. Coba cek deh, ada sosok-sosok tertentu, ustadz, kiai, ulama, habib. Ketika Anda lihat, Anda pengen jadi orang baik, karena Anda merasa nyaman. Itu diwariskan. Nah, kalau dibawa ke nilai keteladanan kepemimpinan, bisa nggak begitu melihat Anda, karyawan tuh merasa tenang gitu. Merasa terlindungi. Tanggung jawabnya diayomi. Punya pemimpin yang betul-betul memberikan kedamaian. Itu sesuatu yang mahal sekarang. Ya, dulu kalau di garis komando itu, militer, ya, kalau prajurit salah, itu pimpinannya langsung ambil alih. Sehingga prajurit merasa nyaman. Dan kita kehilangan itu saat ini. Tipis. Nah, sama nih, di Skarpura, Angkasa Pura nih. Bisa nggak ketika lewat itu orang bukan hanya segan, bukan hanya hormat, tapi nyaman. Saya senang dengan pimpinan saya. Ya, amanah. Amanah itu bukan sekedar dipercaya, tapi kepercayaan yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam jiwa. Sehingga orang senang menyebutnya. Siapa bosnya sekarang? Masya Allah, beliau tuh. Ya. Siapa bosnya sekarang? Nggak usah sebut namanya lah. Itu kan? Nah, sifat kedua tuh. Jelas ya? Di sini ya? Oke. 3, saya cepat. Siddiq. Siddiq. Siddiq itu selalu tampil jujur pada kebenaran. Ya. Apa yang benar, itu yang ditampilkan. Ya, tapi cara menampilkannya nanti diatur lagi, sehingga membuat orang merasa nyaman. Dia punya kemampuan dapat memanage sebuah kebenaran, tampil dengan cara yang elegan, sehingga orang salah tidak merasa disalahkan, orang benar tidak merasa digurui. Itu Siddiq itu. Ya, Abu Quhafah namanya. Satu kali ada seorang bergelar Abu Jahal lawannya. Nanti kalau Anda yang belum haji, belum umrah, ya saya doakan semoga ada cepat ya. Dan tidak cukup dengan amin dia, nabung. Ya. Nanti di sini ada Grand Zamzam,
Pak Wayan dari Mualaf sampai sekarang udah pernah umrah belum? Sudah ya, baik. Udah, oke. Nanti aja di akhir ya. Ini ada air Zam-Zam, ini ada sofa, ini ada jarak sedikit ke sini. Ini ada sofa, ini ke belakang, jalur ke Aziziyah ke belakang. Ini ada Istana Raja, ini asalnya bukit ini. Namanya Jabal Qubais, ini Istana Raja. Sini Masjidil Haram di depan. Ini jalan ke sini sedikit, ini ada Hotel Hilton yang lama. Ini di sini kalau naik sedikit, di sini ada musola, ini rumahnya Abu Bakar Siddiq dulu. Di sini ada toilet yang pertama, di sini ada yang kedua dekat masjid, tempat kipas angin di sini memberikan air. Ini warna hijau, ini parlemen Quraisy. Tempat kumpulnya orang-orang Quraisy di masa dulu. Yang mau saya katakan gini. Kalau Anda ke sini, teman-teman, nanti belok ke sini, ini pintu 26, terus ada gate Nabi. Gate Nabi itu beliau berkehidupan dengan Sayyidah Maimunah. Di sini sholat 2 rakaat sebelum ke Hajar Aswad dan menunaikan Isra Mi'raj. Ya, ada 2 pintu ke atas dan ke bawah. Dan gate Ali, di sini Babus Salam, tarik garis lurus, ini rumah Nabi lahir. Ya, di sini marwah Sayyidah Khadijah. Di sini pintunya Sayyidah Abbas. Dari sini sampai ke ujung, ya, kurang lebih ada patokannya saya suka lihat kipas angin ya, 35 kipas angin. Udah saya hitung ya. Kalau 36 berarti nambah 1. Nah, di sini nanti ada jalur ke gate Nabi, ada satu tiang lampu besar sekali. Di sini ada jembatan ke sini. Ini tiang lampu besar. Ini dulu rumahnya Abu Jahal di sini. Abu Jahal. Abu Jahal ini memprovokasi begini, Jadi provokator itu udah ada 15 abad yang lalu. Beliau memprovokasi seperti ini kurang lebih. Ini Muhammad ini orang jahat, penipu, nggak benar. Ya, ajaran-ajarannya menyesatkan, karya-karya sendiri dan sebagainya, memecah belah, itu sudah ada. Lalu semua orang yakin, umumnya, setelah peristiwa Isra Mi'raj itu. Masa sih ada orang pada masa itu berangkat ke Palestina cuma semalam balik lagi gitu kan? Nah, tinggal satu orang lagi, namanya Abu Quhafah. Nah, maka dari sini, kenapa saya gambarkan, bukan ini menunjukkan saya hafal, bukan. Saya ingin memvisualisasikan bagaimana deskripsi ini berjalan. Dari sini, dia berjalan ke sini, mencari ini, Abu Quhafah ini, yang kita kenal dengan Abu Bakar, ya kan? Tinggal satu orang ini. Kalau satu orang ini kemudian membenarkan, selesai. Maka diajaklah beliau naik ke sini, ke Jabal Qubais. Ini bukit kehormatan. Siapapun yang ada di atas ini tanda kepemimpinan. Karena itu bikin istana sekarang, itu yang mimpin wilayah itu sekarang. Ini tandanya. Maka diangkat ke situ, ditanya, apakah engkau yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi yang menjadi tanda mukjizat yang besar. Dari mulai ke Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, sampai naik ke langit cuma semalam. Belum selesai subuh sudah pulang. Baik ya? Apa kata Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekarang ini di belakang kita ada musuh yang akan menyerang, saya akan percaya kepada beliau sekalipun itu tidak terjadi. Saya akan percaya. Anda bisa gambarkan ya betapa amanahnya dan nilai kejujurannya yang sangat tinggi sehingga berkata apapun orang yakin. Berkata apapun. Dan sudah pasti benar kalau menyampaikan. Sehingga dibawa nilai itu dengan kemasan kalimat yang sangat indah. Kalaulah beliau berkata, di belakang ini ada musuh yang menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan yakin. Keyakinan untuk menampilkan kebenaran dengan bahasa yang nyaman diterima dan baik. Dan tidak ada yang tersinggung pada masa itu. Karena memang Nabi Muhammad sudah punya sifat yang kedua, amanah itu. Dari sejak beliau sebelum dilantik jadi Nabi, orang itu merasa yakin, tenang. Ya. Jadi ketika beliau jadi orang baik, namanya solih, semua orang tenang. Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam. Bahkan yang menjadi lawan pun menitipkan barangnya pada beliau, saking merasa tenang ya. Tapi ketika jadi orang yang memperbaiki muslih, barulah ada orang merasa terganggu. Bayang ya, ingat ya, ketika Anda menjadi leader yang ingin memperbaiki, pasti ada zona nyaman bagi sementara orang yang merasa terganggu. Maka apa yang terjadi? Sifat ketiga yang penting, siddiq ini. Bagaimana menampilkan kebenaran tugas Anda, tanpa harus menyinggung privasi orang-orang ini sehingga merasakan kebenaran dari situ. Maka ketika mengatakan kalimat itu diberikanlah gelar kepada beliau As-Siddiq. Dari sejak itu viral, namanya disebut Abu Bakar
Orang yang mampu menampilkan sebuah nilai kebenaran dengan cara yang elegan, sehingga memberikan sigoh pengaruh terbaik bagi orang-orang di sekitarnya, tanpa harus punya niat menyakiti apalagi menghancurkan. Sedih. Sekarang ketika Anda diberikan tugas, bukan hanya kita bicara tentang, wah bagaimana ini kita punya integritas, tapi bagaimana menampilkan integritas itu tanpa melukai orang lain. Coba lihat indahnya Quran ya. Saya tanya nih dengan sejelas-jelasnya. Kenal Fir'aun nggak? Baik, Anda bilang kenal, saya pulang. Fir'aun. Korun? Tahu ya? Oke. Pertanyaan saya. Fir'aun itu nama asli bukan? Bukan. Siapa nama aslinya? Oh, nggak usah ngarang. Ramses 2, Ramses 3, region 1, region 2. Ada ngarang itu bahaya gitu Pak ini. Gini, Fir'aun, catat kalimat ini. Anda mau bikin status juga apa-apa. Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun. Tidak pernah disebut nama aslinya. Fir'aunnya Fir'aun. Tidak pernah disebut nama aslinya. Yang melekat itu nama jabatannya, Farao, Firaun, pemimpin, leader. Ya kan? Apa karakteristik Firaun yang paling jahat ditampilkan di Quran itu? Al-Baqarah 49 itu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada informasi bahwa ini akan ada sosok yang berpotensi menggantikan kepemimpinannya. Langsung ada bisikan. Apa bisik-bisik yang kadang-kadang masalah itu? Ya, menyampaikan hati-hati bos gitu ya. Ini potensi nih menurunkan Anda nih gitu ya. Hati-hati Pak GM dengan pembisik-pembisik gitu ya. Harus punya sifat fatonah itu. Ya. Ini berpotensi menghancurkan Anda ini. Langsung keluar dekretnya itu. Dekretnya jelas. Setiap ibu yang sedang mengandung didampingi oleh 2 orang intel. Yang satu mengamati, yang satu mengeksekusi. Ya, dia membawa satu senjata, yang taruhlah misalnya pisau pada masa itu. Jadi begitu lahir, langsung dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, itu langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Caranya, mohon maaf ya, nanti bisa disensor juga ya. Caranya, itu diambil. Zabaha itu beda dengan nahara. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara, itu menyembelih seperti unta, ya, tidak dijatuhkan. Biarkan dalam berdirinya, disembelih. Di sini posisinya. Tapi kalau zabaha dijatuhkan dulu, ya, baru kemudian disembelih. Tapi kalau zabaha pakai tasydid dijatuhkan dengan kasar, disembelih, digorok berkali-kali. Itu kalimatnya menggunakan zabaha dan menggunakan kata progresif. Terus yudzabbihu. Nah, setiap lihat laki-laki jatuhkan, digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya kan? Hobinya begitu, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang kalian paling hebat katanya. Itu dalam sejarah cuma 2 yang mengaku Tuhan. Dan oleh Allah tuh diberikan satu hukuman yang sangat melecehkan. Ya, supaya memberi tanda gitu. Kalau Anda terlalu tinggi, dijatuhkannya itu terlalu dalam. Ya, ditenggelamkan kan? Supaya orang viral, Tuhan tenggelam. Tuhan kok tenggelam gitu? Ya, satu lagi Namrud tuh. Namrud itu kan hancurnya hanya dengan satu nyamuk yang cacat sayapnya. Orang mengatakan lalat riwayat ya. Cacat ya. Ya, sehingga masuk ke telinganya, tewas dengan itu. Gak viral di kalangan masyarakat. Ada Tuhan tewas dengan nyamuk cacat gitu. Rendah. Maka setiap orang merasa tinggi, mengangkat dirinya terlalu tinggi, biasanya Allah langsung rendahkan serendah-rendahnya. Itu rumus tuh. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Ya, itu dia ngaku Tuhan loh. Manusia sekarang kan paling tinggi levelnya Nabi pernah malaikat ya. Ya, Nabi pernah bilang, la nabiyya ba'di, gak akan ada Nabi setelah saya. Itu clue-nya tuh. Ya, kalimat itu makna dalamnya begini, nanti di masa depan ada orang mengaku Nabi setelah saya. Langsung tolak aja, nggak ada setelah saya, nggak akan terpenuhi syaratnya. Makanya kalau ada orang ngaku Nabi sampai kini, nggak usah aneh. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, dulu IM itu, pelatih bulu tangkis tuh, era 2000-an, ngaku Nabi. Tangkap polisi, tanya kan, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu deh. Anak bayang nggak, kita ke Bogor dapat tales, dia wahyu. Yang legend itu kan, ada LA kan, aku malaikat tuh. Dia minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Bayang, ditangkap oleh polisi tuh. Ya, kita dukung tuh polisi kita, jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh.
Ya. Nah, tapi Firaun dengan berbuat semacam itu nggak pernah disebut nama aslinya oleh Quran. Selalu jabatannya Firaun, Firaun. Korun, sekorun-korunnya korun, nggak pernah disebut namanya. Selalu sifatnya. Korah yang punya harta banyak digambarkan seperti metafornya seluas samudra. Sehingga orang yang punya Korah disebut korun. Sampai sekarang masih dicari. Ya, orang Ciamplas ditanya, mereka mana? Wilayah harta karun. Gitu. Kan? Dicari. Tapi nggak pernah ditampilkan namanya. Kenapa? Inilah adab. Akhlak. Seburuk-buruknya orang. Yang salah itu perilakunya, bukan namanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sakiti namanya, perbaiki perilakunya. Jangan cederai namanya. Karena boleh jadi ada orang dengan nama yang serupa tidak berbuat yang sama. Jadi Anda itu mau menjatuhkan orangnya atau memperbaiki perilakunya. Anda seorang leader, ada bawahan salah. Ya, jangan ditajamkan kata-kata itu untuk menghancurkan namanya dan kehormatannya. Perbaiki kesalahannya. Itulah integritas. Itulah sedik. Itu dahsyatnya Quran itu sampai sebegitu. Dan kalau sudah jadi pemimpin, ada potensi penyimpangan di dalamnya. Menyimpang dari kepemimpinan disebut togo. Kalau kaya, ada potensi penyimpangan dari kekayaan. Penyimpangan dari kekayaan disebut bagha. Makanya di Quran, Korun disifati dengan bagha, Fir'aun disifati dengan togo. Anda 37 orang, DPC, calon pemimpin, hati-hati. Ketika mengambil posisi A, akan selalu ada tantangannya. Pelajari itu sebelum menempati ruangnya. Itu, sidik itu maksudnya. Nah nanti terakhir, untuk mendeliver itu semua, setelah punya kemampuan, yang pertama fatana, amanah, sidik, bagaimana mendeliver itu dalam konteks kehidupan dan tugas kita. Maka muncul yang keempat namanya tabligh. Tabligh. Kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga sampai kepada relung hati yang paling dalam dengan pemahaman yang benar. Itulah tabligh. Balaghah itu sampai ke hati dengan pemahaman yang benar. Keputusan diterjemahkan membuat orang tenang. Ada keputusan apapun, walaupun itu pahit, tidak baik misalnya, tapi bagaimana mengomunikasikan itu dengan benar. Tenang, nyaman, sehingga merasa terlindungi, kebenarannya tampil tanpa menyakiti, itulah tabligh. Jelas begini? Nah, ini yang PR kita sekarang. Dan kita dihadapkan pada situasi yang kita bisa pantau sekarang. Karena salah komunikasi, menggunakan kata-kata yang tidak tepat, ya? Jatuh hanya dalam sedemikian waktu yang singkat. Karirnya kan lama. Lama di titik, jatuh seketika. Hanya karena 1-2 kalimat saja. Ya kan? Hanya karena tampilan yang tidak elok. Karena tidak apa? Tidak memahami posisinya. Sehingga orang sudah menilai, ini nggak ada integritas nih. Nggak jadi teladan. Kata-katanya bukan hanya tidak layak ditiru. Ya, tapi layak diberikan pelajaran yang mengharu biru. Akhirnya banyak orang tergerak. Terlepas dari berbagai motifnya. Tapi ada bagian-bagian yang menjadi pelajaran kita. Jadi kalau ayatnya sudah ditampilkan, teorinya diperdalam, hakikatnya ditampilkan dalam kehidupan kita, terdengar, terlihat, terasakan, belum mampu menggugah kita untuk berbuat jadi lebih baik. Maka dengan cara apa lagi? Kita diberikan penjelasan yang menerangkan untuk menjadi tipikal pemimpin yang berintegritas, membawa keteladanan. Kalau sudah paham, cepat lakukan. Bawa, khususkan pada diri kita. Dalam bahasa Inggris kasih artikel the kan? Ya, there are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. I mean the car is mine. Yang ini, khusus spesifik. Kita mau bawa karakter fast di ke dalam diri kita. Sehingga beda tampil dengan yang lain. Tambahkan the di depannya sehingga jadi the fast. Dulu ada film The Fast. Ya. Kan kalau disatukan jadi fast. Tuh. Ulang tahun ke-26, Serikat Karyawan dari Sekarpura mentransformasi dirinya menjadi The Fast. Sehingga tampil menjadi calon-calon pemimpin yang punya integritas, keteladanan dengan sifat fatana, sifat amanah, sifat siddiq, dan sifat tabligh. Disatukanlah 4 ini menjadi satu nama namanya Muhammad. Dan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. 4 kali. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat 40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah 48 ayat 29. 4 kali. 4 sifat, 1 nama. Dan ketika Anda menyebut nama Muhammad, misalnya, sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar menjadi nabi kita, tapi bagaimana keteladanannya bisa kita tampilkan. Nah, spesial di hari miladnya Sekarpura ini, teman-teman, yang ke-26 bersamaan dengan bulan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisakah
peringatan hari kelahiran bagi kita semua yang ke-26 ini mentransformasikan diri kita menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon baik yang menghadirkan karakteristik fast dalam kehidupannya, sehingga jalan dunia yang kita tempuh, track dunia itu diisi dengan fast, menjadi fast track dunia, melahirkan ujung akhirat yang menandai tempat berakhir kita di satu tempat yang masih tersembunyi tapi menjanjikan banyak kenikmatan. Sesuatu yang tersembunyi menghadirkan banyak kenikmatan, dalam bahasa Arab disebut jannah namanya. Kita terjemahkanlah kemudian dengan surga. Nah, surga itulah tempat akhir kehidupan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan fast track dalam kehidupan dunia untuk meniti nilai teragung yang bisa dia raih. Ada 8 pintu di dalamnya. Seperti Anda memiliki grade, maka surga pun punya 8 pintu. Dengan 4 sifat ini, Anda silahkan memilih pintu mana yang akan Anda raih. Ada pintu tertinggi namanya Firdaus. Ada surga Aden. Ada Jannatun Naim. Ada Darul Muttaqin. Terus sampai ke bawahnya namanya Jannah saja. Tapi keindahannya pun tak bisa dibayangkan, belum pernah terlihat, belum pernah tersentuh, belum pernah terdengar seperti itu nyatanya dalam lamunan kita. Nabi menggambarkan keindahannya, tapi kita lamunkan nggak sama dengan apa yang dilihat Nabi, dengan apa yang kita lamunkan. Indahnya luar biasa. Itu level yang bawah, bagaimana dengan yang paling tinggi? Ya, seorang Arab Badui ditanya, satu kali bertanya ke Nabi, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14, dia datang ke Nabi berkata begini, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannata, amalin basitin." Ya Nabi, ajarkan aku satu pekerjaan yang simpel aja. Aku bisa jaga sampai meninggal, sampai pulang ke akhirat. Di dunia ini aku selamat sampai pulang ke akhirat. Simpel aja. Jangan sulit-sulit, jangan berat-berat. Yang penting akhiratnya ujung akhirnya surga. Level biasa pun nggak apa-apa. Apa jawab Nabi? Baik, Anda konsisten dengan yang pokok aja. Kalau yang ritual, sholat pokok aja. Nggak perlu sholat sunnah. Sholatnya 5 waktu aja. Kalau punya harta, zakat yang pokok. Nggak perlu infak, nggak perlu sedekah. Yang pokok. Tapi jaga diri, jangan berbuat kriminal. Jangan menyimpang. Ujung kepala sampai ujung kaki. Silahkan, tunaikan itu dan bawa ke pekerjaanmu. Apapun itu. Kalau penggembala, gembala, jaga sholat. Jaga dengan baik, jangan menyimpang, jangan menipu, dan sebagainya. Maka apa yang dia katakan? Ya, siap ya Nabi, saya akan jaga yang pokok aja. Saya nggak bisa tambah, dan saya akan jaga diri saya dari perbuatan menyimpang. Maka dia pergi meninggalkan Nabi. Fantalaqo. Kata Nabi, lihat komennya. Komen ini baik, Anda boleh langsung like and subscribe. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, ay dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen dengan apa yang dia katakan tadi, dia akan meniti fast track kehidupan dunia dan dijamin masuk surga di akhirat. Dia pergi. Tapi teman-teman mesti lihat, dia pilih yang paling bawah. Surga biasa itu. Dia pilih. Karena dia merasa bahwa tempat tinggal saya di padang pasir. Oke? Kalau saya mau tahajud susah, malam-malam angin datang besar. Dingin suasana, saya jaga yang pokok aja. Mau zakat juga cari, tapi mau infak, siapa yang mau diinfakin? Padang pasir. Oke? Tapi dia bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat. Oke? Apa yang kita lakukan? Kita lihat. Ya bagaimana maksiat di padang pasir? Sinyal susah. Oke? Mau lihat misalnya auratnya apa? Unta. Kadal gurun yang dilihat ya memang sudah terbuka. Ya tantangan minimal, ya minimal sekali maksiatnya, kriminalnya kecil. Nah, kita saat ini hadir di era yang berbeda. Era disrupsi, perkembangannya tinggi. Kata Nabi di hadis Muslim, nomor hadis 157, saya tutup dengan ini. Yushiku alla taqumas sa'atu. Nanti akan terjadi perubahan era. Sampai ke ujung kiamat nanti. Hatta yuqbadul ilmu. Yang satu, era itu akan ditandai, masa itu ditandai. Satu, para pakar itu akan mulai sedikit-sedikit menyusut sampai hilang, ya. Dan muncul orang-orang tidak jelas menjadi pakar. Matinya kepakaran, muncul orang-orang seperti pakar. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Allah itu kalau mau nyabut ilmu, tidak langsung dicabut ilmunya, walakin biqabdil ulama, yantazi'uhu biqabdil ulama. Wafat para pakarnya satu-satu. Hatta idza lam yabqa alimun, riwayat lain yubki aliman, sampai kalau sudah nggak ada pakarnya satu-satu, yang muncul yang nggak jelas. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Anehnya, ini jadi rujukan. Ada followersnya, ada subscribersnya, diikutin, ngasih petunjuk dan dilakukan. Sama, nanti dalam level kepemimpinan itu juga nanti ada orang-orang nggak jelas. Idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau seseorang sudah tidak punya kapabilitas mendapatkan
ya satu kepercayaan untuk memimpin, tak punya kapabilitas di dalamnya, rusak apa yang dia pimpin. Maka bagus tadi dibuat yayasan Bening Hati dan sebagainya untuk kaderisasi supaya menyambut ini dan lebih profesional ke depan. Ya, dua, saya cepatnya, tantashirul fitan, fitnahnya menyebar. Yakthurul kadzib, manipulasi banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang mau saya katakan. Tolong garis bawah ini dengan baik ya. Ya taqarabuz zaman, tataqarabul aswaq. Masanya menjadi terasa singkat. Di hadis lain, setahun kayak sebulan, sebulan terasa seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan, dan terjadi percepatan digital sehingga pasar mudah diakses. Tanda pertamanya. Dulu manual kita berangkat pakai angkot, pakai ojek manual, sekarang klik barangnya datang. Sekarang eranya berubah Pak, Bu. Tantangan di Angkasa Pura, teman-teman Sekarpura, eranya berubah. Sekarang era digital, era disrupsi, macam-macam mulai muncul. Saya saja seumur-umur belum pernah ceramah tentang garam, tiba-tiba ada video jualan garam rukyah. Ya, dengan video tampilan seperti saya, ada AI dan sebagainya. Maka inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Tinggal kita hadirkan, tapi alhamdulillah sebelum kita akhiri, kita punya MC yang punya tanda-tanda dari Allah, ayatullah. Ya, punya CEO yang berdharma bakti, alhamdulillah, punya GM yang wicaksana, dan punya ketua yang punya pemahaman yang juga mengangkat kita dengan baik. Fahmi Aziz itu tinggi gitu ya. Dan kita punya keluarga yang baik untuk saling mendukung. Jadilah keluarga yang baik, ya saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yuk kita berdoa, dan doa kita diterima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, natubu ilaik. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tajma'ana fi rahmatika bi fadlika wa fi hubbika waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, kami mohon agar Engkau memberikan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam pertemuan kami di pagi menjelang siang ini. Jadikan pertemuan kami mengikat erat kekeluargaan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan hari ini. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada orang-orang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, berkumpul di ruangan ini, jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah gugurkan dan hilangkan kesalahan-kesalahannya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang telah mengalami kesulitan dalam tugasnya, di rumah tangganya, kehidupan sosialnya, dengan keikhlasannya ia datang untuk belajar hari ini, ringankan dan hilangkan serta angkat seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina wahdina lila tuba ilaika taubatan nasuha wa khaffif ya Allah, khaffif hisabana yaumal qiyamati nahtadiya ilaika ya Allah birahmatik. Ya Allah, kami mohon berikan kami kemampuan untuk memperbaiki diri, bertobat, meniti lembaran baru kehidupan dengan lebih baik, dan menunaikan tugas dengan lebih baik sehingga dapat meringankan hisab kami di akhirat kelak. Allahumma ya arhamar rahimin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya khairan nasirin, Allahumma ansurna wahfad biladana Indonesia wa jannibna minat tafraqah wahdi umara'ana wa ru'asana liyahtadu ya Allah ila hidayatik liyakhafif hisabahum yaumil qiyamah. Ya Allah, kami mohon jaga negeri ini, negeri yang kami cintai, Indonesia. Satukan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Berikan hidayah pada para pemimpin kami untuk bersikap adil dalam kepemimpinan yang meringankan hisab mereka di akhirat. Wahdi umara'ana, wahdi ya Allah, ulama'ana, waj'alhum mukhlasin lakaddin. Dan mohon berikan petunjuk, hidayah pada para ulama kami, guru-guru kami, agar ikhlas dalam berdakwah, memberikan bimbingan yang mencerahkan, menyatukan, menjauhkan dari perpecahan. Rabbana barik ya Allah fi Sekarpura tamaman mubarakah wa yassir ya Allah li Angkasa Pura kama yassarta ibadakas salihin wal mu'minin. Ya Allah, berikan keberkahan, kebaikan, kemuliaan pada teman-teman yang berhimpun di Sekarpura ini, agar dapat menjalani tugas-tugas dengan baik. Mudahkan tugas mereka, lancarkan, sehatkan, berkahi, muliakan keluarganya, dan jadikan satu keluarga yang saling mendukung dalam kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.